Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Saifuddin Tahir. Kali ini saya akan berbagi dengan apa itu yang disebut dengan VTS atau Vessel Traffic Service. Saking pentingnya VTS ini, sampai VTS ini dibahas di dalam organisasi maritim dunia dan organisasi lembaga dan organisasi maritim lainnya di dunia. Di Indonesia, VTS ini sudah dituangkan ya, setiap pelabuhan itu mempunyai prosedur yang berbeda-beda. Misalnya pelabuhan Merak, Bakauheni berbeda dengan prosedur yang ada di Ketapang Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk berbeda dengan Padangbae sama Lembar. Ujung Kamal berbeda dengan Bajoe Kolaka. Bajoe Kolaka berbeda dengan Balikpapan Mamuju. Pelabuhan Feri Roro, VTS-nya, prosedurnya berbeda dengan VTS untuk kapal kontainer. Kapal kontainer berbeda dengan kapal tanker. So, saking pentingnya, maka VTS ini harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yaitu kalau di Indonesia SIKOM atau Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Untuk lebih lengkapnya, mohon kiranya subscribe, like, dan komen agar bisa mendapatkan video-video kami berikutnya. Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, VTS yang singkatan dari Vessel Traffic Services ini dalam bahasa Indonesia disebut pelayanan ya, yang melakukan pelayanan itu biasanya pelabuhan. Pelayanan terhadap kapal-kapal, lalu lintas kapal ya, yang berada di pelabuhan tertentu. Jadi itu disebut namanya VTS atau Vessel Traffic Services. VTS ini adalah kegiatan utamanya itu adalah pemantauan, memonitor. Biasanya ada di satu pelabuhan, ada satu ruangan. Ya, ada suatu ruangan tersendiri di mana personelnya harus kompeten dalam bidang bagaimana memantau kapal yang sedang lalu lalang atau lalu lintas laut itu. Ya, tentunya dalam memantau atau memonitor lalu lintas laut ini harus melihat prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas pelabuhan. Pertanyaannya, apakah boleh bukan otoritas pelabuhan? Ya, boleh, atau dikatakan di situ klausulnya atau dilakukan oleh pelabuhan setempat. Misalnya Feri Roro yang ada di Merak, Bakauheni, otoritas pelabuhan atau pelabuhan setempat bisa mengatur yang namanya pemantauan, ya, pemantauan dari lalu lintas laut itu. Barangkali kalau gampangnya demikian, mungkin kita pernah pergi ke Cengkareng atau pergi ke airport ya, atau nonton film mengenai bagaimana memonitor lalu lintas pesawat terbang. Nah, VTS ini hampir sama dengan bagaimana cara mengontrol lalu lintas laut, sama dengan lalu lintas pesawat terbang. Tapi ini kalau VTS ini, Vessel Traffic Services ini adalah untuk terkait dengan kapal yang sedang melakukan operasional di pelabuhan yang dimaksudkan. International Maritime Organization atau IMO itu mendefinisikan yang namanya VTS ini. VTS itu dianggap sebagai suatu proses pelayanan ya, proses pelayanan
yang dilaksanakan oleh pihak otoritas, ya, otoritas pelabuhan yang kompeten. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya VTS ini ada 3. Yang pertama, menciptakan keselamatan lalu lintas laut. Jadi tujuan utamanya VTS ini yang pertama adalah dimaksudkan untuk menjaga keselamatan kapal-kapal yang melintasi atau melakukan proses kegiatan di pelabuhan. Yang kedua, tujuannya agar efisiensi, ya, misalnya di pelabuhan Merak Bakauheni itu agar efisien, tidak bisa dibebaskan begitu saja, tapi diatur. Si kapal A datang pada jam berapa, menit ke berapa, loading unloading, keluar, masuk kapal B keluar apa, di sana ada lalu lintas yang melintas ke arah Selat Sunda, so, semua diatur lalu lintas ini agar efisien, ya, agar efisien. Itu adalah tujuan yang nomor 2. Sedangkan tujuan yang nomor 3, agar suatu pelabuhan ini agar sustainable dalam kehidupan bisnisnya, itu harus melindungi lingkungan pelabuhan, lingkungan laut, rute, arus laut. Apalagi sekarang Merak Bakauheni itu ada namanya TSS, ya, Traffic Separation Scheme. Di situ ada rambu-rambu. So, untuk melindungi lingkungannya di situ. Inilah tiga tujuan utama dari diselenggaranya Vessel Traffic Service. Lalu usaha dalam bentuk Vessel Traffic Service ini, jasa, ya, jasa layanan lalu lintas laut yang ada di pelabuhan ini, syaratnya sebenarnya nggak terlalu sulit, ya. Syaratnya itu hanya ada 2 syaratnya. Yang pertama yaitu bahwa personel, peralatan, dan fasilitas yang ada harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan kapal, ya. Jadi misalnya saya menjadi orang VTS, maka saya harus bisa berinteraksi dengan kapal itu. Artinya sarana komunikasi, alatnya harus bisa untuk komunikasi dengan kapal, dan kapalnya bisa diterima oleh VTS, ya, VTS ini. So, itu untuk kapal-kapal yang dalam negeri. Kompetensi yang lainnya terkait dengan interaksi, kalau itu ada kapal asing, maka harus bisa berkomunikasi secara internasional. Bahasa yang dipakai oleh kapal itu biasanya bahasa Inggris, ya. So, minimal orang-orang yang ditempatkan di VTS ini harus yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi bahasa Inggris. Jangan ditempatkan orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu nggak bisa. Kapten kapal yang lalu lalang, misalnya kapal bendera Australia lewati Selat Sunda, nggak bisa. Orang Korea, bahasa Korea, tapi biasanya orang kapten Korea itu bahasa Inggris. Terus yang kedua apa? Yang kedua yaitu bisa respon. Jadi seorang yang ditempatkan di VTS itu harus merespon atau menyikapi situasi lalu lintas yang saat itu sedang berlangsung. Misalnya akan terjadi apa, atau normal condition, atau terjadi tabrakan, atau instruksi apa yang harus dilakukan, maka harus tahu cara merespon. Itulah, ya, 2 syarat minimal daripada jasa Vessel Traffic Service. Di setiap negara VTS ini dioperasikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, ya. Di Amerika misalnya, Tarvata itu ada namanya Pusat Navigasi US Coast Guard. Dia yang mengoperasikan VTS di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, ya, ke bawahnya itu ada namanya Direktorat Navigasi, ya, di setara itu namanya Direktorat Navigasi, di daerahnya ada namanya Radio Pantai, atau kalau di ferry di ASDP itu ada namanya Vessel Traffic System, ada sendiri itu di lantai atas itu. Nah, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan itu. Bahkan di Amerika Serikat, US Coast Guard, ya, pusat navigasi US Coast Guard itu dia bermitra dengan swasta. Jadi boleh lembaga-lembaga swasta yang bisa memiliki persyaratan yang dua tadi itu bisa mengajukan dirinya untuk bisa menjadi layanan lalu lintas laut, ya. Lalu apa saja alat atau sarana yang digunakan di VTS, ya? Alat yang digunakan di VTS itu, kalau saya baca dari SOLAS atau ketentuan IMO itu ada 4. Yang pertama, VTS harus dilengkapi dengan radar, karena radar itu bisa melihat situasi yang ada di sekitarnya. Ini para kapten-kapten kapal itu canggih itu sebenarnya. Makanya yang diterima di sana biasanya lulusan STIP yang ahli di bidang menginterpretasi objek-objek yang ada di dalam radar tersebut. So, sarana pertama namanya radar. Sarana yang kedua yaitu namanya CCTV. Jadi di pelabuhan itu dipasang beberapa CCTV. Jadi kalau CCTV di rumah kan pakai kabel pendek, ya. Tapi kalau di pelabuhan itu biasanya menggunakan wireless, ya, ditempatkan di beberapa sudut-sudut. Jadi ahli di bidang CCTV juga dibutuhkan, karena di situ banyak monitor-monitor dan harus dipantau lewat satu single window di dalam satu VTS. Kemudian yang ketiga yaitu sarana namanya radiotelefoni. Radiotelefoni kalau frekuensinya pakai VHF, ya. Nah, ini kembali orang-orang kapal, kapten kapal itu biasanya harus orang yang sekolah di STIP atau di Akademi Kemaritiman, itu bisa mengoperasikan apa namanya radiotelefoni. Dan yang terakhir yang baru, nah ini inline dengan implementasi dari ISPS, bahwa setiap kapal itu harus dilengkapi dengan AIS. Agar apa? Agar bisa dipantau. AIS yaitu Automatic Identification System, agar bisa dipantau pergerakan kapal ini. Ini dari mana, identifikasinya dari mana, bisa kita lacak ini miliknya siapa, muatan apa, ya kan? Ya, tujuannya bukan apa-apa, hanya untuk menjaga agar jasa pelayanan keselamatan kapal yang melalui itu bisa terpenuhi, ya, terutama di daerah otorisasi yang telah diberikan pemerintah kepada VTS tersebut, misalnya berapa mil dari pelabuhan tersebut. Pekerja yang ditempatkan di VTS itu pasti akan menghadapi satu konflik of interest, ya. Terjadinya konflik apa? Ya, konflik yang pertama antara keselamatan, yang satu menjaga keselamatan kapal, ya, agar tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang kedua menjaga operasional, dituntut dari sisi komersial, mendapatkan pendapatan pelabuhan yang besar. So ada dua kepentingan, yang satu safety concern, yang satu adalah commercial operation. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Jadi bagaimana seorang yang ditempatkan di VTS ini bisa melakukan kolaborasi agar terjadi keselamatan dan operasional yang komersial juga terpenuhi, ya. Yang lebih penting lagi, jangan sampai sudah terjadi konflik tersebut
baru dilakukan satu tindakan. Jadi sebelumnya sudah dirancang dengan sebaik-baiknya. Bila kita sudah bisa mengkolaborasi antara keselamatan dan kepentingan bisnis atau operasional komersial ini, dan bisa matching, ya, maka pelabuhan tersebut akan tercapai yaitu efisiensi lalu lintas laut yang sangat tinggi. Dan lalu lintas kapal yang di situ hadir datang di pelabuhan pergi dengan waktu yang tepat, ya, tidak ada delay, ya. Dan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan daripada kapal, yaitu agar tidak melanggar operasional keselamatan di pelabuhan. Personel yang ditempatkan di VTS itu di dalam kesehari-hariannya secara refleks pasti berbicara dengan dua hal, yaitu kedatangan suatu kapal, jadwal kedatangan suatu kapal, dan yang kedua jadwal keberangkatan suatu kapal. Nah, kalau kapal feri bisa dijadwal itu, tapi kalau kapal yang long voyage atau international voyage itu jadwalnya cukup panjang. Bahkan ada namanya pre-arrival notification. Jadi ada pemberitahuan sebelum kedatangan kapal. Jadi kembali lagi saya katakan, saya ulangi bahwa seorang vessel traffic service ini pasti di dalam pemikirannya ada dua. Kapan kapal itu datang dan kapan kapal itu akan pergi. Sehingga dari dua itu dia bisa mengatur dari sumber daya yang ada, CCTV-nya, peralatannya, waktunya, jamnya, sampai lalu lintas laut yang boleh masuk dan keluar, itu bisa diatur oleh namanya Vessel Traffic Services. Khusus untuk kapal-kapal yang jarak jauh, misalnya dari Papua atau dari Sulawesi, dari Kalimantan atau dari Belawan masuk ke Tanjung Priok atau melewati Selat Sunda, ini harus sudah dihitung, harus ada pemberitahuan, ya. Tanpa pemberitahuan yang lebih akurat maka akan mengganggu jadwal traffic vessel traffic services ini. Dan ini bisa berdampak buruk. Kenapa beberapa tahun yang lalu banyak di mana itu, di Merak Bakauheni itu terjadi tabrakan antara satu kapal dengan kapal yang lain. Nah, ini karena pemberitahuan yang tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak diterima oleh vessel traffic services. Terakhir, namun bukan merupakan hal yang terakhir, ya, ini bahwa VTS ini di dalam operasional kesehari-hariannya itu, misalnya contohnya pelabuhan feri yang tadi saya katakan berbeda dengan kontainer berbeda dengan tanker berbeda dengan parkir. So, semua mempunyai satu kekhususan dalam prosedurnya. So, ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh Vessel Traffic Services. Tidak boleh dikesampingkan dan harus dipertahankan, baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, ya, atau kondisi cuaca musim panas, musim dingin, ya. Di Indonesia ada dua cuaca. Kalau di Eropa, Amerika ada cuaca 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, ya kan, kemudian musim semi dan musim salju. Itu harus dipertahankan. So, Vessel Traffic Service adalah sesuatu hal yang penting, ya, agar bisa mendapatkan
sharing video-video kami berikutnya. Mohon subscribe ya, berikan like atau share ke teman-temannya. Kira-kira kita membutuhkan komen, kira-kira mengenai topik apa yang perlu saya sampaikan pada video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.